Lima slide lah. Oh iya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Berikut kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan eh, dengan judul fungsi contoh rangkaian dan program aplikasi dengan konektor DB9, DB25, dan DB USB. Di sini saya dengan Muhammad Arya Suwendi dan ada Iqbal Tawakal, Muhammad Ridwan Hafiz, dan Eda Putra. Langsung saja saya akan menjelaskan serial port dengan konektor DB9. Serial port bersifat asinkron. Pada prinsipnya, komunikasi serial ialah komunikasi di mana pengiriman data dilakukan per bit, sehingga lebih lambat dibandingkan komunikasi paralel pada port printer yang mampu mengirim 8 bit sekaligus dalam sekali detak. Port yang digunakan biasanya menggunakan konektor DB9. Data serial dikirim melalui saluran komunikasi seperti telepon, saluran kabel, TV, atau koaksial seperti serat optik atau satelit. Beberapa contoh komunikasi serial ialah MOS, scanner, dan sistem akuisisi data yang berhubungan ke port COM1 atau COM2. Berikut adalah port serial DB9 yang biasa dijumpai di perangkat komputer desktop, namun sudah mulai jarang atau bahkan tidak dijumpai di perangkat laptop. Berikut adalah gambarnya. Untuk koneksi yang tidak memerlukan handshaking, cukup menggunakan tiga kabel saja, TXT, RXT, dan GND. Ada beberapa contoh serial port. Yang satu adalah perempuan, yang satu laki-laki atau male female. Perangkat komunikasi serial, device pada komunikasi serial port dibagi menjadi dua, yaitu data komunikasi equipment dan data terminal equipment. Contoh dari DSC ialah modem, plotter, scanner, dan lain-lain, sedangkan contoh dari DTE ialah terminal di komputer. Spesifikasi elektronik dari serial port merujuk pada Electronic Industry Association. Satu, space atau logika ialah tegangan antara 3 positif hingga eh, 25 volt. Mark logika satu ialah tegangan antara min 3 hingga min 25 volt. Daerah antara plus 3 volt hingga min 3 V tidak didefinisikan atau tidak terpakai. Tegangan open circuit tidak boleh melebihi 25 volt. Arus hubungan singkat tidak boleh melebihi 500 mA. DB9 mempunyai 9 pin, yaitu keterangan sebagai berikut. Yang pertama ada data carrier detect, yang kedua receiver data, yang ketiga transmit data atau TXT, data yang keempat ada data terminal ready, yang kelima signal ground atau common, data yang keenam ada data set ready, yang ketujuh ada request to send, 8 ada clear to send, dan 9 ada ring indicator. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh eh, Mas Ridwan Hafiz. Silakan. Oke, saya lanjutkan. Berikut adalah gambar adalah aplikasi atau rangkaian port serial. Ya, Peng- pemrograman port serial komputer. Port serial sering digunakan untuk interfacing komputer dan microcontroller karena kemampuan jarak pengiriman data dibandingkan port paralel. Berikut contoh program assembly untuk komunikasi serial antara dua PC. Untuk komunikasi ini, Anda cukup menghubungkan yang satu pin TXD ke pin RX di komputer lain, dua pin RXD dihubungkan ke pin TX di komputer lain, nah, yang ketiga RTS dan CTS dihubungkan singkat, yang keempat DSR dan DTR dihubungkan singkat, yang kelima GND dihubungkan ke GND komputer.
Oke. Nah, ini yang kedua ada parallel port dengan konektor DB25. Parallel port diperkenalkan tahun 1981 oleh IBM. Fungsi utamanya adalah untuk mengkomunikasikan antara komputer dengan printer. Ini merupakan terobosan yang besar di dunia komputer saat itu. Meskipun masih ada beberapa masalah mengenai parallel port ini, ya, meskipun kemampuan komputer meningkat, ternyata tidak ada perubahan yang ternyata pada arsitektur parallel port, sehingga transfer data max tetap terbatas pada 150 kbps, kilobyte per second. Tidak ada interface standar yang mengakibatkan munculnya banyak masalah pada saat dilakukan operasi antar platform berbeda. Desain standar parallel port hanya memungkinkan paralel kabel maksimal 2 meter. Kemudian pengertian dan fungsi parallel port. Parallel port adalah port yang biasanya dipakai sebagai port printer dengan pin out berjumlah 25 pin. Dalam istilah pasar disebut DB25 untuk konektornya. Sesuai namanya, parallel port ini sekali mentransfer data langsung ditransfer selebar 8 bit dalam satu periode. 8 bit ini diwujudkan dalam 8 buah kabel dalam konektor DB25. Beda halnya dengan serial port yang hanya memiliki 3 kabel utama, yaitu TX, transmit, RX, receive, dan GND ground. Seiring perkembangan parallel port secara fisik sudah mulai digantikan dengan virtual printer port via USB. Hal ini dikarenakan bentuk fisiknya yang cukup besar sehingga tidak cocok untuk laptop dan juga karena kecepatan transfer datanya yang terbatas. Jika generasi awal untuk parallel port dan transfer rate berkisar 50 sampai 150 kbps, sekarang dengan emulasi port USB, data transfer rate parallel port virtual bisa mencapai 128 Mbps megabit per second. Intentunnya merupakan teknologi yang cukup signifikan. Ini tentunya merupakan teknologi yang cukup signifikan. Kemudian di sini ada diagram pin parallel port. Parallel port ada dua macam, pin 36 dan pin 25. Nah, pin 36 dikenal dengan nama Contronic dan pin 25 dikenal dengan DB25. Contronic lebih dulu ada dan digunakan daripada DB25. DB25 diperkenalkan oleh IBM bersamaan dengan DB9. Untuk serial port ketika diperkenalkan pertama kali port ini ditujukan untuk menghemat tempat. Karena lebih praktis, maka untuk konektornya parallel port pada komputer sekarang hanya digunakan DB25. Sedang Contronic masih digunakan sebagai konektor pada printer. Parallel port dibuat dalam dua konektor yaitu betina dan jantan. Konektor paralel jantan dipasang pada kabel penghubung sedangkan untuk konektor paralel betina dipasang pada komputer DB25. Dari semua pin yang ada hanya 17 pin yang digunakan untuk saluran pembawa informasi dan sisanya berfungsi sebagai ground 17. Saluran informasi ini terbagi menjadi 3 bagian yaitu 8 bit untuk data, 5 bit untuk status, dan 4 bit untuk kontrol. Bit kontrol dan bit status berfungsi dalam jabat tangan dalam proses penulisan data ke paralel port. Ya, yang kiri adalah paralel jantan, yang kanan adalah paralel betina. Nah, kemudian ada tabel standar parallel port. Ya, bisa dilihat di sini dan langsung aja ke notnya sesuai dengan gambarnya. Nah, satu, ground dihubungkan dengan semua pin ground jika memungkinkan. Yang kedua, jangan menghubungkan ground dengan casing atau piranti lain. Yang ketiga, tanda N ya di depan nama sinyal menunjukkan pin tersebut lebih rendah. Tuh, dalam kurung logika 0. Tanda strip ya minus ya min pada status dan kontrol menunjukkan bahwa bit tersebut bersifat hardware inverti, yaitu bahwa sinyal dibalik oleh interface parallel port. Misal jalur basi ya sibuk jika sinyal plus 5 V 5 volt logika 1 dimasukkan ke pin ini dan kemudian status registernya dibaca maka akan dihasilkan 0 volt logika 0 di bit 7 pada status register tersebut. Selain pin yang hardware interface di atas, output parallel port berlogika TTL, transistor logik. Itu logika 0 berarti 0 volt dan logika 1 berarti 5 volt. Jika merancang hardware untuk dihubungkan ke komputer melalui parallel port, perlu dicatat bahwa arus yang dapat ditarik maupun dimasukkan kepadanya berkisaran kurang lebih 12 mA. Namun dalam prakteknya berbeda dari satu kart interface pabrikan dengan yang lain. Jika digunakan
buffer, buffer agar tidak menarik atau memasukkan arus terlalu besar ke parallel port yang dapat mengakibatkan kerusakan hardware secara permanen. Parallel port mempunyai 3 register, yaitu 1 data register, 2 status register, 3 kontrol register. Data register dihubungkan ke jalur data, status register dihubungkan ke jalur status, kontrol register dihubungkan ke jalur kontrol. Bila kita memberi logika 1 ke data register, maka data 0 akan mengeluarkan tegangan plus ya 5 volt. Maksudnya logika 1. Kita bisa memprogram on dan off pada jalur data dan jalur kontrol, data lines and control lines. Oke, dilanjutkan oleh Saudara Edo. Silahkan. Oke, untuk selanjutnya yaitu alamat register port paralel untuk PC standar IBM. Ya, ada tabelnya sebagai berikut ya. Langsung saja ke penjelasannya, yaitu ada store, di set dulu pulsa rendah 0,5 untuk menyatakan di D7 sama dengan DO all validate OLS signifikan data. Ini ada banyak ya, data bit 1, data bit 2, data bit 3 sampai data bit 6. Terus ada pentingnya itu most significant data atau MSD, pulsa rendah 5 ms menunjukkan data sudah diterima hierarki bernilai jika tinggi printer bernilai tinggi kehabisan kertas. Kemudian selanjutnya yaitu ada parallel port. Parallel port itu dapat mengirimkan 8 bit data sekaligus serentak dalam satu waktu, lebih cepat dibandingkan serial port. Parallel port ini menggunakan konektor DB25. Panjang kabel maksimum yang diperlukan adalah 15 feet. Contoh, peralatan yang menggunakan parallel port adalah printer, scanner, external driver, dan sebagainya ya. Standar port paralel yang baru ialah IEEE 1284 di mana dikeluarkan tahun 1994. Kemudian standarnya itu ada 5 ya, dari model kompatibilitas, model nibble, model bit, model IPP, dan model ECP. Tujuannya adalah standar yang baru tersebut ialah untuk mendesain driver dan peralatan yang baru yang kompatibel dengan peralatan lainnya, serta standar parallel port sebelumnya yang diluncurkan tahun 1981, model kompatibilitas nibble dan baik digunakan sebagai standar perangkat keras yang tersedia di port paralel, di mana EPP dan ECP. Kemudian membutuhkan tambahan hardware di mana dapat berjalan dengan kecepatan yang lebih tinggi. Model kompatibilitas ini hanya dapat mengirimkan data pada arah maju, kecepatan 50 KB per detik hingga 150 KB per detik. Kemudian ya, untuk slide selanjutnya itu ada penjelasan tentang port parallel extend dan extend, yaitu di mana ini hardware tambahan untuk membangkitkan dan mengatur hands hacking untuk mengeluarkan 1 byte ke printer menggunakan mode kompatibilitas software. Ini di mana harus menulis byte ke data port. Kedua, cek untuk melihat apakah printer sibuk. Jika sibuk, ia tidak akan menerima data. Yang ketiga, buat store pin 1 rendah. Ini memberitahukan printer bahwa data yang benar telah berada di line data. Yang keempat, buat store tinggi lagi setelah menunggu sekitar 5 mikrodetik. Setelah membuat store below, hal ini membatasi kecepatan data. Sedangkan EPP dan ECP mengizinkan hardware mengecek jika printer sibuk dan mengeluarkan sinyal strobe atau handsking lainnya. Langsung ke penjelasan protokol EPP, yaitu ada 4 macam siklus transfer.
yaitu ada siklus baca data, siklus baca alamat, dan siklus tulis data. Yang terakhir ada siklus tulis alamat. Siklus tulis data ini digunakan untuk nge-save data antara host dan peripheral. Siklus alamat digunakan untuk mengirimkan alamat, saluran, channel atau informasi perintah dan kontrol. DB25 memiliki 25 buah pin dengan gambaran sebagai berikut. Di sini ada keterangannya ya. Kontrol pin, pin 4, request to send pin 5, clear to send pin 6. Terus selanjutnya dari pin 6 ini ke pin 8. Terus jadi receiver, jadi line sinyal detektor. Kemudian ada pin 12 secondary receiver line signal detektor. Kemudian dari pin 12 ke pin 13 secondary clear to send V19. Kemudian dari 19 ke pin 20 yaitu DTR ready. Sampai di sini ada 24 ya. Nah, dari 24 ini dipecah lagi jadi ada pin 1 seat, pin 1 menuju pin 7, kemudian ke pin 9 dan pin 10. Setelah ke pin 10, lanjut lagi ke pin 11, yaitu di mana di UNES Signet. Kemudian dari 11 langsung loncat ke 18. 18 ke pin 21, yaitu di mana remote loop back, sinyal quality detector dari pin 21 ke pin 22, setelah pin 22 ke pin 23 sampai seterusnya ke pin 3 yaitu receive data. Di slide selanjutnya ada program pengendalian lampu LED di port paralel, yaitu jika Anda menggunakan bahasa Visual Basic, maka Anda mengimport file input 32 dan lain-lain ke directory Windows dan default directory program Anda, memastikan file ini dapat ditemukan di Windows ya. Ya, gambarnya sebagai berikut. Ini ada gambarnya contohnya. Kemudian ada penjelasan dari gambar tersebut, yaitu penggunaan port paralel untuk mengendalikan 5 buah menggunakan LC74, LS24 dan 75 492. Anda juga dapat mengembangkan lagi menggunakan dot matrix 5x7. Kemudian perlu diketahui bahwa port control di port paralel menggunakan jenis open kolektor, di mana jika di sini ialah kecerdikan Anda di dalam membuat program. Jika dilihat dari gambar 7, segmen membutuhkan 7 input berasal dari 74 LS 244. Sedangkan untuk memilih 7 segmen mana yang Anda aktif, cukup memberikan pulsa ke pin LC 75492 yang sesuai. Berikut gambarnya seperti berikut ya. Ini juga ada tabelnya juga ya. Ada 3 BH, kemudian 3 BHH digunakan untuk parallel port. Kemudian ada 378 BH sampai 37 FH alamat untuk LPT 1. Kemudian ada 278H, 27 FH alamat untuk LPT 2. Ketika komputer dihidupkan, BIOS basic input akan menentukan jumlah port yang Anda miliki dan mengset nama LPTI, LPT1, LPT2, dan LPT3 ke masing-masing port tersebut. BIOS pertama kali mencari alamat yaitu 378H. Berikut contoh program penerima data dan paralel di mana base lainnya ialah 379H. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Iqbal. Baik, terima kasih ya Dok. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang aplikasi dan rangkaian dengan konektor USB. USB adalah port yang sangat diandalkan saat ini dengan bentuknya yang kecil dan kecepatan datanya yang tinggi. Anda dapat menghubungkan hingga 127 produk USB dalam satu komputer. USB versi 1.1 mendukung 2 kecepatan, yaitu metode kecepatan penuh 12 Mbits per second dan kecepatan rendah 1,5 Mbits per second. USB 2.0 mempunyai kecepatan 480 Mbit per second yang dikenal sebagai mode kecepatan tinggi. Saat ini transfer data menggunakan port USB sudah semakin marak. Port USB menjadi pilihan utama untuk ukuran
utama karena ukuran yang ringkas dan kecepatan transfer data yang cukup besar. Sebagai perbandingan, bus PCI saat ini mendukung transfer data hingga 132 Mbps. Di mana AGP pada 6 MHz mendukung hingga 533 Mbps. AGP dapat melakukan ini karena kemampuannya untuk mentransfer data pada ujung naik dan turun detak 66 MHz. Ada dua macam konektor USB. Konektor A untuk menghubung ke host dan konektor B untuk menghubung ke peranti USB. Secara fisik dapat dibedakan dengan mudah untuk menghindari kesalahan pemasangan. Dan berikut contoh gambarnya ya, konektor jenis A sebelah kiri dan konektor jenis B sebelah kanan. Next. Untuk menghubungkan lebih luas seperti menghubungkan ke peranti berukuran kecil layaknya seperti handphone, PDA, dan sebagainya. Jika untuk konektor mini A dan mini AB, semua jenis konektor USB dihubungkan dengan 4 kabel sebagai tabel berikut ini. Dan di bawah ini ada tabel pengkabelan USB ya. Fungsi USB, suatu piranti USB dapat dikatakan sebagai sebuah alat transceiver atau pengiriman sekaligus penerima, baik host maupun USB itu sendiri. Sebuah istilah baru diperkenalkan, yaitu USB function, yang maksudnya adalah peralatan USB yang memiliki kemampuan khusus, seperti printer, scanner, modem, dan lain-lainnya. Data dikirim secara serial, maka piranti USB harus mampu menangani gelombang continue. Gelombang ini dihubungkan langsung ke pin data USB dari sebuah sumber tegangan dengan impedasi input 39 watt. Sumber tegangan rangkaian terbuka untuk keperluan ini ada pada kemungkinan terburuk dari adanya overshoot dan undershoot. Next, pada koneksi USB dengan kecepatan 12 MHz digunakan kabel TW or state PA or R yang terlindungi dengan impedasi 90 watt, kurang lebih 15% dan delay maksimum 26 ns. Sedangkan impedasi pada drive-nya harus antara 28 watt hingga 44 watt. Jika diukur arus yang masuk dan keluar di ranti USB V1.1 tidak boleh melebihi 10,71 POH MA. Tegangan logika yang dimasukkan ke DA plus dan DA min tidak boleh melebihi 0,3 POH maksudnya. Untuk logika rendah dan juga harus turun sebesar 0,7 POH untuk logika tinggi. Karena ada piranti USB yang berkomunikasi pada kecepatan rendah 1,5 MHz, maka kombinasi kabel dan piranti USB harus mengandung kapasitas tunggal dengan nilai 200 PF. Sehingga 450 PF di pin D dan D plus dan D min, perambatan delay pada kabel kecepatan rendah harus kurang dari 1 ns. Data sinyal yang naik turun diukur dari 10% hingga 90% dari sinyal dengan toleransi 10%. Waktu untuk ini dari 4 ns hingga 10 ns, tergantung kecepatan USB yang digunakan. Baik, next. Aplikasi dan rangkaian dengan USB. Berikut ada gambar konektor USB. Keterangannya, pin konektor USB yang pertama ada tegangan positif 5 volt, lalu data min, data plus, terakhir tegangan negatif. Sesuai dengan tujuan dibuatnya konektor USB, yaitu untuk memudahkan pengguna dengan sedikit tambahan komponen elektronika. Konektor USB dapat disulap menjadi power supply 5 volt. Caranya, siapkan komponen elektronika sebagai berikut: resistor 680 U, lalu kondensator 10 PF or 16 volt dan 100 NF. Lalu LED, pilih warna sesuai keinginan Anda. NB, jumlah masing-masing komponen adalah 1. Next.
Sedangkan rangkaian konektor USB sebagai power supply 5 volt adalah sebagai berikut. Bawah adalah gambarnya. Rangkaian rangkaian ini dengan hati-hati karena rangkailah rangkaian ini dengan hati-hati karena rangkaian ini berhubungan langsung dengan komputer. Aplikasi dari rangkaian ini dimanfaatkan sebagai power supply dari programmer microcontroller. Adapun juga dapat memanfaatkan rangkaian ini sebagai power supply untuk lampu LED yang disusun berkelompok yang digunakan untuk penerangan seperti yang sudah banyak dijual. Selanjutnya, oke, sudah cukup penjelasan dari saya. Saya akan kembalikan ke Arya Suhendi. Silakan. Baik, mungkin eh, itu saja presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada kekurangan, mohon dimaafkan dan dimaklumi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.